Venezuela adalah salah satu negara yang paling tidak dikenal dan paling jarang dikunjungi di Amerika Latin. Negara ini adalah salah satu negara yang paling mengesankan, karena budaya, keanekaragaman, atau bentuk alamnya yang unik. Tetaplah bersama saya untuk mengetahui bagaimana cara hidup di negara ini, apa yang tidak boleh Anda lakukan jika mengunjunginya, seperti apa masyarakatnya, dan kebiasaannya yang paling aneh. Venezuela, nama resminya Republik Bolivarian Venezuela, adalah sebuah negara di ujung utara Amerika Selatan. Negara ini berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudra Atlantik di sebelah utara, Guyana di timur, Brasil di selatan, dan Kolombia di barat. Ibu kota Venezuela adalah Caracas. Venezuela memiliki luas 916.445 km persegi, dengan jumlah penduduk 28.000 jiwa, sebanyak 98% menganut agama Kristen Katolik Roma. Terdapat sekitar 100.000 Muslim di Venezuela, meskipun populasi Muslim kecil namun berpengaruh, beberapa dari mereka adalah keturunan Arab, Lebanon, Palestina, Suriah dan Turki. Bolivar adalah mata uang Venezuela, dengan lambang BS. Bolivar diberi nama sesuai dengan pahlawan kemerdekaan Amerika Latin Simon Bolivar. Kurs tukar 1 Bolivar sama dengan 17,7 rupiah. Di Venezuela terdapat zat hitam misterius di jalanan Venezuela, yaitu La Mancha Negra, yang berarti titik hitam. Awalnya, zat misterius ini hanya ditemukan di jalan sepanjang 45 meter. Namun, 5 tahun kemudian, zat ini menyebar hingga menempuh jarak 12 km, dan zat misterius ini telah menyebabkan kecelakaan yang menewaskan 1.800 orang. La Mancha Negra dianggap misterius bukan karena muncul tiba-tiba dari aspal, dan meresap kembali sesuai jadwal yang tidak dapat dijelaskan. Biasanya, La Mancha Negra cenderung muncul ke jalan saat panas dan lembab, lebih sering muncul di terowongan dan di lereng menanjak daripada di medan datar dan terbuka. Venezuela adalah rumah bagi sebagian besar spesies dan ekosistem bumi, dengan kekayaan keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Tempat yang paling sempurna untuk bersentuhan dengan alam adalah Los Llanos di zona tengah Venezuela. Kunjungan yang tidak boleh dilewatkan adalah Gunung Roraima, terletak di Taman Nasional Canaima. Gunung Roraima ini merupakan bagian dari gugusan pegunungan yang terletak di tenggara Venezuela, di perbatasan dengan Guyana dan Brasil. Di Caracas, ibu kota Venezuela, mereka memiliki tradisi Natal yang aneh, yaitu melakukan perjalanan ke kebaktian pagi hari dengan sepatu roda, itulah sebabnya jalanannya tetap bersih. Di Caracas juga Anda dapat menyaksikan pertunjukan yang tiada duanya, karena pada malam hari, burung macau terbang bebas dan bertengger di balkon dan teras. Burung ini sangat jinak dan hidup di Bukit El Avila, biasanya masyarakat memberi mereka buah-buahan. Kapibara adalah hewan pengerat terbesar di dunia, yang berasal dari Venezuela. Spesies ini adalah herbivora dan sangat jinak. Saat mengunjungi Venezuela, sebaiknya hindari pertanyaan tentang tahayul dan kepercayaan penduduknya, karena orang Venezuela cenderung merahasiakan praktik ini. Di sisi lain, meskipun terlihat normal di banyak negara, membuat tanda oke di Venezuela dapat mendatangkan masalah bagi Anda, karena dapat diartikan sebagai isyarat yang tidak senonoh. Mengenai pendapat politik, lebih baik tidak membicarakannya, kecuali jika lawan bicara Anda membicarakannya, dan usahakan agar menghindari mengeluarkan pendapat yang sensitif mengenai krisis ekonomi. Anak-anak Venezuela bersenang-senang dengan mainan tradisional seperti pirinola, sejenis tutup logam yang memiliki tulisan berbeda di setiap mukanya. Mereka juga bermain dengan gasing berputar dan gurufios, yang terdiri dari potongan-potongan berlubang yang dilalui senar. Pegunungan dengan puncak datar ini adalah ciri unik Venezuela lainnya, dianggap sebagai salah satu formasi geologi tertua di bumi. Jika Anda pecinta coklat, jangan lewatkan untuk mencoba coklat Venezuela, karena salah satu coklat terbaik di dunia diproduksi di sini. Hal ini disebabkan karena iklim, kombinasi unik mineral, dan teknik pemanenan coklat. Tanggal 28 Desember adalah Hari Orang-Orang Tak Bersalah, dan dirayakan secara besar-besaran di Venezuela.
Perayaan ini disebut Pesta Orang Gila dan Lokainas, di mana orang-orang gila mengenakan kostum aneh dan memakai topeng, di mana perempuan berpakaian seperti laki-laki, dan sebaliknya laki-laki berpakaian seperti wanita, sedangkan anak-anak berpakaian seperti laki-laki tua. Coro adalah kota yang terletak di barat laut Venezuela, dan merupakan salah satu kota kolonial yang paling terpelihara di Amerika Selatan. Air terjun tertinggi di dunia ada di Venezuela, yaitu air terjun Angel Falls yang memiliki ketinggian 979 meter. Tarian khas Venezuela berasal dari fandango Spanyol, dan musik melismatik Arab. Di daerah Caracas, orang-orang suka menari salsa, karena itu dikenal sebagai kota salsa. Burung nasional Venezuela adalah Turpial Venezuela, yaitu spesies asli Amerika dan dapat dilihat di hampir semua wilayah Venezuela. Aksesori tradisional Venezuela adalah topi cogollo, yang dibuat dari anyaman jerami dan digunakan terutama oleh petani. Hidangan utama Venezuela adalah nasi putih, suiran daging, kacang hitam, dan irisan pisang raja goreng yang ditambahkan keju dan alpukat. Orang Venezuela adalah pecinta keju putih. Mereka telah menciptakan berbagai macam jenis keju yang hanya ditemukan di negara ini, seperti keju Lanero, Guyana atau Telita. Ungkapan umum yang bisa membingungkan adalah kata terangsang, yang bisa berarti dia sedang kesal, dia pandai dalam pekerjaannya, atau dia telah melakukan kesalahan. Kata selubung digunakan sebagai sinonim untuk benda, dan merupakan kata sambung yang sering digunakan, dan dapat menggantikan hampir semua istilah. Natal adalah hari libur yang sangat penting bagi rakyat Venezuela, dan pada tanggal ini diadakan kontes bakti antar perguruan tinggi, dan banyak hidangan khusus disiapkan untuk acara tersebut. Saat sarapan, Anda tidak boleh melewatkan cupcake yang terbuat dari puff pastry, yang diisi ayam dan keju. Kepulauan Venezuela Los Roques adalah salah satu tempat menyelam terbaik di dunia. Di sini Anda akan menemukan lebih dari 280 pulau, dan laguna seluas 400 km persegi yang terkenal dengan terumbu karangnya. Venezuela terkenal dengan fenomena petir Catatumbo, di mana petir terjadi hampir setiap malam selama kurang lebih 10 jam. Ini dianggap sebagai salah satu konsentrasi petir tertinggi di dunia, di mana ada lebih dari 1 juta sambaran petir terjadi setiap tahunnya. Sepotong kecil ham adalah salah satu sarapan khas Venezuela, dibuat dengan puff pastry dan diisi dengan potongan daging. Dipercaya bahwa asal-muasal makanan ini berasal dari para imigran Portugis yang memperkenalkannya ke negara tersebut pada abad ke-20. Untuk bepergian ke Venezuela, Anda harus memastikan memiliki cukup uang tunai, karena Anda tidak akan dapat menemukan ATM yang berfungsi dengan baik. Jika diundang ke rumah seseorang, dianggap sopan jika membawa hadiah, bisa berupa anggur atau makanan penutup. Menawarkan kopi kepada pengunjung merupakan keramah tamahan orang Venezuela, oleh karena itu sebaiknya jangan menolak ketika mereka menawarkannya kepada Anda. Jika tuan rumah meletakkan sapu di belakang pintu, itu berarti kunjungan harus diakhiri, karena ini adalah cara yang sopan untuk memberitahu tamu bahwa tuan rumah siap membersihkan rumah. Saat Anda menghadiri undangan makan malam, penting bagi Anda untuk tidak mulai makan sampai semua orang sudah duduk dan tuan rumah berkata, "Selamat makan." Jangan pernah memberikan tempat garam langsung kepada seseorang di meja, karena di Venezuela dianggap akan menimbulkan konflik antara yang memberikannya dan yang menerimanya. Saat memilih hadiah, hindari memberikan pisau, karena memberi pisau dapat menyebabkan putusnya persahabatan. Anda juga tidak boleh memberikan sapu tangan sebagai hadiah, karena dianggap membawa sial. Di Venezuela, tidak sopan meninggalkan meja sebelum semua orang selesai makan. Mungkin belum pernah terlintas di benak Anda untuk makan cacing, namun di Venezuela ada masakan yang terbuat dari hewan tersebut, yaitu cacing morici yang tumbuh di pohon, dan bisa dimasak atau dimakan langsung dari daunnya. Tapi cacing bukan satu-satunya makanan aneh yang bisa Anda dapatkan di Venezuela, karena ada juga bakakos culones, yaitu serangga mirip semut yang digoreng 10 menit dan dicampur dengan roti uka, menjadikannya makanan manis.
Baret revolusioner adalah aksesoris yang sangat populer, bahkan burung beo pun pernah memakainya, begitu pula boneka yang mereka jual di toko mainan. Ritual aneh di tahun baru adalah makan kacang lentil saat makan malam, atau memegang segenggam kacang polong mentah di tengah malam. Dengan demikian mereka percaya bahwa mereka akan memperoleh kemakmuran. Kepercayaan lainnya adalah, jika Anda duduk dan berdiri dari kursi sebanyak 12 kali, selama hitungan mundur hingga tengah malam, Anda akan mendapatkan cinta baru di tahun baru. Kue hitam adalah makanan penutup asal Eropa. Orang Venezuela membuat versinya sendiri dengan menambahkan kenari, hazelnut, buah-buahan, ditambahkan brandy dan coklat Venezuela, yang memberikan rasa yang tiada tara. Golfeados adalah roti manis khas Venezuela. Roti ini berasal dari Caracas yang diisi dengan gula pasir, keju, dan adas manis. Minuman yang tidak boleh dilewatkan di Venezuela adalah hija, yaitu minuman yang dibuat dengan susu dan nasi. Jika Anda pecinta manisan, arequipa atau dulce de leche cocok untuk Anda. Di semenanjung Paraguana di barat laut Venezuela, adalah pantai indah yang menjadi favorit warga Venezuela untuk berlibur. Di hutan Venezuela Anda dapat menemukan jaguar, ocelot, jaguarundi, puma dan margai, serta spesies yang tidak biasa seperti tapir. Di Venezuela terdapat 25.000 jenis anggrek, yang menghuni ekosistem hutan awan dan hutan hujan di dataran rendah negara tersebut. Spesies tersebut antara lain anggrek Flor de Mayo, yang merupakan bunga nasional Venezuela. Cordillera de la Costa adalah salah satu kawasan alam terbesar dan paling mengesankan di Venezuela, terdiri dari dua barisan pegunungan yang membentang dari timur ke barat di sepanjang pantai Laut Karibia. Salah satu pusat wisata utama di Venezuela adalah negara bagian Merida, yang terkenal dengan bentang alam Andes dan iklimnya yang menyenangkan. Di sini Anda dapat menemukan hotel bagus dan murah, serta kereta gantung terpanjang di dunia. Danau Maracaibo adalah danau terbesar di Amerika Latin dan salah satu yang tertua di dunia. Danau ini memiliki konsentrasi metana yang sangat tinggi, yang terkadang menyebabkan kebakaran alami di permukaan. La Rinconada, meskipun bukan di Venezuela, melainkan di negara tetangga Guyana, La Rinconada sering disebut sebagai pemukiman manusia tertinggi di dunia. Ini adalah kota pertambangan emas yang terletak di ketinggian yang ekstrim. El Diablito de Yare adalah tradisi penuh warna yang berlangsung di kota Yare selama Corpus Christi. Peserta mengecat tubuh mereka dengan desain warna-warni dan berdandan seperti setan. Mereka menari dan merayakannya di jalanan untuk menghormati dan mengejek iblis. La Quema de Judas dirayakan pada hari Minggu Paskah. Ini adalah tradisi pembakaran patung Yudas Iskariot, melambangkan pengkhianatan kepada Yesus dan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Patung tersebut seringkali diisi dengan kembang api, menciptakan tontonan dramatis saat dibakar. Dia de San Juan Bautista adalah perayaan Santo Yohanes Pembaptis. Orang-orang terlibat dalam adu air, adu balon air, dan bahkan saling melempar ember berisi air untuk menandai perayaan pertengahan musim panas. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak konten hebat dari seluruh dunia, silakan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.